Ada 4 puisi yang kontennya agak mirip. Satu, telah habis tinta. Kedua, kemana puisi akan pergi. Ketiga, aku akan berhenti menulis puisi. Yang keempat, selamat tinggal saja. Jadi 4 judul ini memang berbeda, tetapi nuansanya sama. Telah habis tinta. Telah habis tinta untuk menuliskan segala kekacauan ini. Ini baris pertama. Kemudian saya lanjutkan puisi berjudul Kemana Puisi Akan Pergi. Ke tempat-tempat mobil-mobil terbakar seusai kerusuhan, ke gurun-gurun gersang yang menguburkan jasad ziarah, tersesat dan yang menyimpan neraka di rahimnya. Puisi yang ketiga berjudul Aku Akan Berhenti Menulis Puisi. Aku akan berhenti menulis puisi sebab mataku gagal meniupkan ruh pada kursi-kursi, meja panjang, papan tulis, dan penggaris besi di ruangan ini. Puisi yang keempat berjudul Selamat Tinggal Saja. Sungguh berat mengatakan ini, kau tak lagi punya arti bagi diriku. Keempat puisi ini kontennya sama, mempertanyakan apakah puisi ini penting, kira-kira seperti itu, ataukah penyairnya akan melanjutkan menulis puisi atau tidak. Dan kalau melanjutkan puisi, menulis puisi, ada tulisan kemana puisi akan pergi. Ya, sepertinya ada pesimisme yang mendalam. Saya jadi teringat sebuah aforisme Günter Grass, peraih Nobel Sastra dari Jerman, yang mengatakan problem penulisan bukan bagaimana menulis lebih baik, tetapi bagaimana menghentikan menulis. Jadi kita sama-sama penyuka karya sastra yang menekuni teks setiap hari, itu akan paham bahwa memperbaiki karya sastra bisa dengan upaya membaca referensi buku-buku yang sudah ada atau buku-buku idola kita. Tetapi sebetulnya yang jarang dipikirkan orang dan disadari bahwa bagaimana menghentikan menulis itu problem. Jadi aforisme Günter Grass yang mengatakan problem penulisan bukan bagaimana menulis, tetapi bagaimana menghentikan menulis, itu pasti akan diamini oleh banyak pencinta sastra. Nah, 4 puisi karya Deddy Ahmad Hermansyah tadi itu senada, ya, mempunyai aroma yang, aura yang pesimis untuk apa menulis puisi. Itu kira-kira seperti itu. Ada beberapa diksi dari penyair Deddy Ahmad Hermansyah. Dia menulis jamak, misalkan semak-semak atau dinding-dinding, itu tidak pakai garis penghubung, ya. Dia bergandengan. Tapi ada satu kertas-kertas itu ada terselip di situ. Ini kemungkinan lupa, tidak dihilangkan, karena kalau keseluruhan puisinya itu yang jamak selalu tukang-tukang, itu tidak dikasih garis penghubung, dinding-dinding, semak-semak, berliku-liku. Tapi khusus untuk kertas-kertas rupanya lupa ada penghubungnya. Dan yang tukang-tukang, dinding-dinding, nah ini itu aja. Kemudian secara keseluruhan puisi Deddy Ahmad Hermansyah bukan sebuah puisi yang melankolis, bukan modelnya Louis Gluck, peraih Nobel Sastra yang dari beberapa tahun lalu
yang kalau membaca teksnya begitu tenang, saksama, dan ada keheningan yang dalam. Puisi di buku Seusai Perang Kita Akan Menghitung Bintang itu cenderung pamflet, ya, ada nuansa pamflet, angan-angannya berjarak, too much to talk, begitu banyak yang akan diungkapkan, alpa keheningan. Karena kita tahu puisi ini ditulis di Makassar di saat penyairnya sedang masa kuliah, di mana gejolak rebelisnya itu tinggi. Jadi kalau aku harus mengatakan satu kata di dalam puisi ini, buku puisi ini adalah satu kata rebelis, bergerak. Bergerak artinya mempertanyakan eksistensi kehidupan, eksistensi ekonomi, eksistensi lingkungan dipertanyakan di sini. Kadangkala kembali ke masa lalu, kembali yang ke masa kini. Jadi rebelis adalah kata yang paling tepat untuk mengungkapkan isi puisi ini. Terima kasih.